Nah, tema kita ini rumah yang penuh berkah. Nah, ini yang kita akan bahas dalam waktu kurang lebih 50 sampai 60 menit. Rumah yang penuh berkah. Berbicara tentang rumah yang penuh berkah, maka yang pertama harus kita tempuh, yang pertama harus kita lakukan adalah duit yang kita pakai beli uang rumah itu harus uang barakah. Nah, jangan sampai uang sogok, jangan sampai uang korupsi, jangan sampai uang money politik, nah, atau apalagi namanya itu money laundering. Percaya kalau uang-uang tuyul kau pakai beli rumah, rumahmu bisa jadi mewah, ada kolam renangnya, semua sejuk di dalam. Demi Allah kau tidak akan bisa bahagia dalam rumah tanggamu. Kau tidak akan dapat rumah tangga yang berkah. Kenapa? Penghasilan daripada rumah yang kau beli itu adalah penghasilan tuyul, penghasilan korupsi, penghasilan rampok. Bahkan misalnya uang itu mestinya sampai ke rakyat, uang itu mestinya sampai ke orang-orang susah. Tapi kau potong jatahnya orang susah, kau ambil haknya orang-orang yang susah. Negara meminjam duit dari negara lain, lalu kau jadi kontraktor nipu rakyat. Kau ambil uang rakyat, kau bangun rumah, percaya rumahmu tidak akan berkah. Jadi sebelum beli rumah tanya dulu, ini berkah atau tidak? Biasa Nabi bilang, biar tidak berkah ke istri simpanan jini. Pasti lebih tidak berkah lagi rumahmu. Ya, yang pertama, gaspol ini atau rem-rem? Gaspol ya. Tuh. Yang kedua, yang kedua, supaya rumah berkah ini setelah kita beli dengan cara halal, uang-uang penghasilan halal, yang berikutnya rumah itu setelah kita miliki, jangan lupa keluarkan zakatnya. Misal kita punya harga rumah 1 miliar. Nah, keluarkan 2,5%. Berapa gitu kalau 1 miliar 2,5%? Saya tidak lancar hitung-hitung uang. Pemirsa, pernah kau lihat uang 2 miliar? Tidak pernah, sama aja Ki. Coba ya. Nah, kalau harga rumah itu 1 miliar, keluarkan 2,5%. Berarti 250 bukan 25 juta sekali. Toh, lebih banyak kau belikan pulsa 10 tahun. Ya, 25 juta keluarkan supaya apa? Rumah ini berkah. Kalau Anda beli rumah lalu tidak keluarkan zakatnya, maka pasti tidak akan berkah itu rumah. Kalau rumah sudah tidak berkah, pakai AC tapi tidak bisa sejuk dalam rumah. Rumahnya makanannya enak tapi tidak ada bisa dia makan. Kalau itu tidak berkah. Ingat, zakat dalam Islam itu, andai saja rumah, bangunan Islam ini adalah bangunan rumah, maka dia terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, ini coba lihat ini rumah yang cantik-cantik ini. Demi Allah tidak akan cantik kalau tidak kuat pondasinya. Nah, apa pondasi dalam Islam? Rumah Islam 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu dulu pondasi harus kuat. Ya. Sudah ada pondasi, maka harus ada tiang. Ini rumah cantik ini luar biasa, ini semua rekon cantik memang. Ya, mudah-mudahan ada uangku beli di rumah seperti ini. Ya. Oh, luar biasa. Ya. Nah, pasti ada tiang-tiangnya. Tidak mungkin ada rumah tidak ada tiangnya. Apa itu tiang? Dalam Islam tiang itu adalah solat. As-solatu imanuddin. Solat itu tiangnya agama. Maka kalau mau rumah ini kokoh, maka solatnya harus baik. Nah, kemudian sudah rumah pondasi, bangun tiang. Sudah tiang, apa yang kita dirikan? Biasanya adalah dinding. Apa ini dinding? Puasa. Puasa itu menahan diri. Puasa itu pengendalian diri. Maka dinding juga ini fungsinya menahan, melindungi. Ya, puasa itu melindungi diri. Nah, ini juga dinding-dinding melindungi dari apa? Melindungi dari angin. Melindungi dari apa? Melindungi dari sengatan matahari. Melindungi dari apa? Rampok dan lain sebagainya. Maka rumah yang baik itu harus ada dindingnya. Dinding ini adalah puasa. Nah, yang ketiga, yang keempat, rumah ini kalau rumah Islam setelah bagus pondasinya, berdiri tiangnya, ada dindingnya, maka yang berikutnya ada apa? Ada itu atap-atapnya. Dulu tahu ventilasi. Ini pintu-pintu, jendela. Mana ada rumah tidak ada jendelanya? Kalau ada rumah tidak ada jendelanya pasti pengap. Apa ini jendela? Iya nenek anak Mangkasar kasakka. Ini mina bilang orang Bugis sekekmu, pesui sekekmu bos, aja mu seke. Kikirgalah paku jambatan. Ini zakat ini ventilasi. Jadi kalau ada orang bagus rumahnya
tapi dia lalai membayar zakatnya, maka rumah itu pasti pengap. Ya, rumah itu pasti panas. Istri di dalam panas. Selalu kepanasan. Baru 1 jam pergi, nah telepon maki. Di mana kok? Di mana kok? Ada aja kudu di kantor. Balik-balik kok. Tuh jenga. Di kantor. Bohong kok. Di kantor kak. Jangan ribu-ribu. Nah dengar semua orang bikin malu-malu kok. Di mana kok? Di kantor. Video call dulu. Pada. Ciniki petala. Coba itu biasanya begitu toh. Tuh repot kan? Nah, kalau rumah kita tidak dikeluarkan zakat, maka penghuninya akan peka. Apa itu? Pengap. Nah, yang kelima, rumah dalam Islam itu ada atapnya. Apa atap ini? Haji. Maka kalau mau, ya kembali tadi ini, ya syarat rumah berkah itu pengadaan rumahnya dulu. Rumahnya harus dari hasil yang halal. Kita peroleh uang itu betul-betul cara halal kita peroleh. Yang kedua, setelah kita punya itu rumah, keluarkan zakatnya. Ustadz, kalau rumah tinggal, apakah tiap tahun dikeluarkan zakatnya? Tidak. Sekali ji, seumur rumah itu. Misalnya begitu lunas, keluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Tapi kalau rumah itu dikontrak-kontrakkan, rumah itu menjadi bisnis, dia memproduksi duit setiap tahun, dikontrakkan tiap tahun, maka dikeluarkan 2,5%. Dari apa? Dari harga rumah. Apa itu zakat harta? Begini. Zakat harta itu dikeluarkan apabila cukup haul dan nisabnya. Haulnya 1 tahun. Nisabnya yaitu 85 gram emas. Artinya apa Ustadz? Kalau Bapak punya harta, rumah yang seharga 85 gram emas. Kira-kira berapa kalau 85 gram emas? Berapa rupiah kira-kira itu? Anggaplah sekarang emas 1 juta. 1 juta berarti 85 juta. Anda punya rumah dan rumah itu kalau rumahnya sendiri dikeluarkan kalau harganya 2,5 harganya 1 miliar dikeluarkan 25 juta. Seumur rumah itu. Tapi kalau rumah kita itu dikontrakkan dan kontraknya melebihi 85 juta per tahun, maka dikeluarkan 2,5 juta dari harga kontrak. Misalnya kita kontrakkan 100 juta 1 tahun, maka dia wajib dikeluarkan karena sudah lewat 85 juta. Nah, berapa? 2,5% dari 100 juta itu. Nah, itulah. Nah, inilah cara agar berkah. Yang pertama itu harus fisiknya di rumah ini harus betul-betul Islami. Setelah itu, rumah alhamdulillah hasilnya halal. Sudah dikeluarkan zakatnya, maka bikin rumah itu sesuai sunnah-sunnah Rasul. Apa sunnah-sunnahnya? 1, ya. Ini yang banyak orang Islam tidak tahu. Kalau bisa bikin toilet, jangan berlawanan dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi katakan, jangan kau menghadap kiblat, jangan kau membelakangi kiblat. Berarti bikinlah toilet yang tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Nah, itu sunnah. Artinya apa? Kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak juga menimbulkan dosa. Tetapi kalau mau rumah berkah, maka bikinlah interiornya, bikinlah aksesorisnya yang tidak bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasul. Nah, itu lagi. Yang keempat, usahakan rumah kita ada tempat curhat. Ya, apa tempat curhat? Musola. Mana mau kecil, sangat disayangkan. Rumah besar, 15 kali 30. Ada kolam renangnya, ada tempat biliarnya, parkir mobilnya 3. Tapi tidak ada musola di dalamnya. Tidak berkah rumah bos. Kalau mau berkah, bikinlah ruang yang ada khusus. Kalau rumah cantik seperti ini, kita bikin saja musola, tempatnya anak tak mengaji sama gurunya, tempatnya istri tak ngajar anaknya mengaji, tempat kita nasihati anak-anak kita. Ya kira-kira 2 kali 3 meter kita bentuk supaya suasananya seolah-olah kita dalam Masjidil Haram. Ya bikin lalu kita kasih wangi-wangian yang seolah-olah kita berada di Masjid Nabawi. Ciptakan ruang yang khusus untuk beribadah kepada Allah. Ruang curhat. Nah, cuma kita kalau curhat takkan di Facebook. Bertengkar sama istri, tidak kusangka kau begitu, Fred. Pergi suaminya tidak ada kabar 3 hari, kesepian banget. Langsung nasledin temannya, boleh juga tuh diganti. Apa cidak kok. Kan berawal itu kalau kita ini selingkuh, budaya selingkuh kan gara-gara medsos, reunian. Sudah itu malu-malu cari HP. Akhirnya searching dulu. Nah dapat namanya. Saling invite menjadi teman. Sudah diterima inbox. Berapa nomor HP tak? Hati-hati kok.
setan masuk karena ada kesempatan dan ibu bapak saudara-saudara sekalian, bikin rumah, bikinlah yang tidak berlawanan dengan sunnah. Nah, sudah secara fisik rumah alhamdulillah. Tapi yang berikutnya yang kedua adalah penghuninya. Penghuninya bagaimana? Biasa rumah itu kan minimal ada 3 penghuninya. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Tapi biasa kalau pengantin baru tidak ada pianaknya. Minimal ada suami, ada istri. Kedua komponen ini harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Istri melaksanakan tugasnya sebagai istri. Suami melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Maka istri yang soleha itu rumusnya gampang. Ini adik-adik nih, ya. Ini ibu-ibu yang nonton saya. Mau jadi istri yang soleha, cataki rumusnya gampang ji. Rumusnya Rena. Apa itu Rena Ustadz? R-E-N-A-H. Rena, Rama, istri yang baik, tutur kata yang santun. Maka rumah yang berkah itu di dalamnya istrinya santun kepada suami. Assalamualaikum kakandaku, Arjunaku. Woi, sanana kita jadi suami. Pulang suami tak, tahu gagana suamiku hari ini. Langsung dia bilang suami tak, berarti saya jelek kemarin. Ini kok dalak tong ini suami, dak tau dipuji-puji ya. Ada sebagian istri kalau ada temannya datang suaminya, dia mau tunjukkan, lihat kuatur suamiku. Istri yang seperti ini jauh dari kasih sayang Allah. Maka sebaiknya kalau kita marah sama suami, ada kodon saudaranya, ada iparta, ada temannya, jangan saya kok dulu marah-marah di depan suami. Tunda kok dulu, pulang semua itu baru marah-marah. Dan ketika marah, tetap harus berbicara santun kepada suami. Ya, Rama. Ya, kalau perlu itu datang suami tak capek duduk di kursi cantik begini. Baik mentong kalau semua rekon, baik tok harus semua duduk istri tak begini peluk-peluk nih sambil kita menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Sanan suami, langsung rupa cicilan rumah. Ya. Tapi kalau baru kita datang ngomel mako, daster tinggi sebelah kelihatan tali BH, male. Ya, marah-marah suami tak, peluk lagi sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Ini istri yang pertama, ramah, santun berbicara. Apa yang kedua elok. Apa itu elok? Elok berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Ya, maka penampilan sebaik-baik penampilan seorang istri kata Nabi adalah ketika ingin membahagiakan suaminya. Ketika suami ada di rumah, berdandanlah, cantik-cantiklah. Tapi sayang 1000 sayang istri akhir-akhir ini, istri-istri modern, istri milenial, istri akhir zaman, dia cantik kalau pesta pengantin. Tapi begitu mau tidur sama suaminya, la haula wala quwata illa billah. Tena mau sikat gigi, ngan lupai pakai resona, male. Masuk ke kamar, sangin bau. Dikasih tahu, dia bilang, apakah? Marah terus kau, beli kamu baju baru. Ini tentu tidak seperti yang diinginkan. Kalau ingin rumah kita berkah, maka penghuni istri itu harus berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Yang ketiga, REN, apa itu nikmat? Istri yang soleha, pandai memasak masakan kesenangan suami. Maka sekali-kali WhatsApp-lah suamimu. Suamiku tersayang, jangkit makan hari ini saya masak spesial buat bapak. Jangan makan di luar, WhatsApp itu. Dan itu kita suami kalau dapat WhatsApp istri seperti ini, dikasih lihat semua teman di kantor, sini kau tahu istriku, istri yang soleha, tahu Pernah kita WhatsApp suami tak begitu? Paling kita WhatsApp, apa WhatsAppnya? Jangan kau lupa singgah beli telur. Yang keempat, RENA, anggun. Itu anggun cerdas. Dan yang kelima, hemat. Istri yang soleha pandai memanajemen keuangan keluarganya. Jangan lalu menjadi istri yang stepa. Apa stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Ini yang rasu-rasu istri seperti ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini istri. Lalu bagaimana seorang suami? Suami yang baik itu, satu, tugasnya harus cari nafkah. Silakan cari nafkah dengan syarat halalan, thayyiban, wasian. Halal, baik, banyak. Tidak boleh banyak nomor 1. Halal dulu nomor 1. Maka suami harus punya tanggung jawab menghidupi apa yang jadi tanggung jawabnya. Diberikan nafkah anak istri kita. Itu tugasnya suami. Maka suami yang bermalas-malas saja tinggal di rumah, itu yakin
rumahnya tidak akan berkah dan tidak akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suami yang berikutnya menjadi teladan dalam rumah tangga. Jangan sampai kita larang anak kita merokok. Awas kau kalau merokok kau nak aku tampelin kau kalau ku dapat kau merokok. Sudah bukan bila nak pi kau belikan dulu rokok. Pret. Larang anak kita merokok baru kita merokok. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada intinya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka kita harus menyadari tugas-tugas kita sebagai komponen dalam rumah tangga itu.